Kali ini karyawan PT Gudang Baru Berkah Grup Kepanjen Malang mengadakan kegiatan ziarah wali 8. Kegiatan ini jamak dilaksanakan setiap setahun sekali. Sayangnya untuk 2 tahun kemarin tidak terlaksana karena masih masa pandemi yang begitu ketat. Punten kula mriki minangka sesulih atau wakil saking ketua panitia ngaten kadosaken biasane beselak saderengipun kita sami nglampahi kesaenan diniati riyin saking dalem kersane mangke ibadah kula panjenengan sami saged katampi ing ngarsaning Gusti. Tepat pukul 17.00 WIB, ziarah wali bersama PT Gudang Baru Berkah Grup diberangkatkan. Pada kisaran jam 20.00 WIB, rombongan berziarah sampai di makam Sunan Ampel. Memasuki area makam Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir 1401 di Champa. Champa adalah salah satu kerajaan kuno yang terletak di Vietnam hingga Laos sekarang. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin Asmarokondi dengan Dyah Candrawulan. Ibrahim Asmarokondi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Dyah Dorowadri, istri Kertabumi Raja Majapahit. Pada kisaran jam 21.30, rombongan berziarah sampai di makam Sunan Giri. Jamaah saking pundi, Pak? Saking Malang, Pak. Pinten bise, Pak? Pinten bise, Pak? Wonten 80. 8 bis nggih. 8 bis, Pak. Nggih, sukses nggih. Nggih, amin. Mugi-mugi angsal berkah. Amin. No, gawe kan jengkule digoceki ya. Bang cepot. Ayo mohon kok kepleke diketokno ya. Sehat, Mbak Yono? Alhamdulillah. Nggih, Pak. Pinten bis, Mbak Yono? Mbak Yono, pinten bis? Pinten niku? 8 bis. Saking pundi, Mas? Saking Mas, Panjen. Alhamdulillah. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Ketaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Ketaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih,
Raden Andul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebumas, Gresik. Beberapa babat menceritakan pendapat yang berbeda mengenai silsilah Sunan Giri. Sebagian babat berpendapat bahwa ia adalah anak Maulana Ishaq, seorang mubaligh yang datang dari Asia Tengah. Maulana Ishaq diceritakan menikah dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Minak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa akhir kekuasaan Majapahit. Pada kisaran jam 24.00 WIB, rombongan berziarah sampai di makam Maulana Ishaq. Beliau ahli pengobatan. Maulana Ishaq datang di Jawa Timur pada 1404 Masehi bersama dengan ayahnya Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan saudara ayahnya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishaq berasal dari Samarkand, dekat Bulgaria di Uzbekistan. Maulana Ishaq pada awal datang di tanah Jawa menetap di Gresik. Setelah itu ditugaskan oleh Maulana Malik Ibrahim menuju kerajaan Siwo Budo, Blambangan untuk berdakwah di sana. Maulana Ishaq yang sering disebut-sebut sebagai ayah Sunan Giri menikah dengan Dewi Sekardadu, putri Adipati Blambangan, Prabu Minak Sembuyu. Pada kisaran jam 02.00 WIB, rombongan berziarah sampai di makam Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya. Dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di
Di sana ia mendirikan pesantren Dalam Dhuwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim, putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah perjalanan Islam dikuasai, ia mengambil tempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Ia memegang kendali kerajaan di wilayah Pertikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Pada kisaran jam 03.30, rombongan ziarah sampai di makam Maulana Ibrahim Asmorokondi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Asmorokondi. Asmorokondi merupakan salah satu ulama penyebar Islam pada masa generasi awal. Menurut keterangan pada silsilah susunan Sayyid Muhammad Lidrus yang dipajang di dekat makam, tertulis bahwa Ibrahim Asmorokondi adalah putra dari Sayyid Jalaluddin Al-Husaini atau Sayyid Jumatil Kubro, leluhur Wali Songo bin Ahmad Jamaluddin yang nasabnya ke atas sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia menyebarkan Islam di daerah Tuban dan sekitarnya bersama dengan adiknya Sayyid Abdullah atau Sunan Wejagung. Sebelum ke Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi disebutkan pernah bermukim di Campa selama 13 tahun. Ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Kedua anaknya inilah yang kelak akan mengikuti jejaknya menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Pada kisaran jam 08.00 WIB, rombongan peziarah sampai di makam Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdun Ibrahim. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan makamnya berada di kota Tuban.
Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ini tradisi yang unik, ke makam Sunan Bonang naik beca. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lainnya seperti Sunan Giri dan Raden Patah. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Pada kisaran jam 14.00 rombongan berziarah sampai di makam Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari pernikahan dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung, adik dari Sunan Kudus, dan Dewi Roro Noyorono, putri Ki Ageng Ngerang. Dari pernikahan dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria dikaruniai seorang anak yang bernama Saridin. Pada kisaran jam 18.00 rombongan berziarah sampai di makam Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan ulama penyebar agama Islam di Nusantara yang tergabung dalam dewan dakwah bernama Wali Songo. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasang, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga sampai saat ini.
Pada kisaran jam 20.30 rombongan berziarah sampai di makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa, makanya makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, berakhir 1478. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak, tiang tatal atau pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama Masjid Agung kreasi Sunan Kalijaga. Pada kisaran jam 22.00, rombongan berziarah sampai di makam Raden Patah, Masjid Agung Demak. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Islam Demak yang juga pangeran dari Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Beberapa referensi menyebutkan bahwa Raden Patah adalah putra dari Kertabumi atau Brawijaya V. Kesultanan Demak yang berkuasa pada 1475–1518 Masehi sejatinya adalah pangeran dari Kerajaan Majapahit, salah satu pendukung peradaban Hindu-Buddha terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak bersama Wali Songo, Majapahit sedang menjelang keruntuhannya yang akhirnya benar-benar terjadi. Raden Patah dan Kesultanan Demak adalah pemula kejayaan Islam di Jawa, sekaligus permulaan kejayaan peradaban Hindu-Buddha yang pernah ada di bawah panji-panji kerajaan Majapahit.